Halo adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan sifat gereja yang kudus. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, arti kudus. Yang kedua, arti kekudusan gereja menurut kitab suci. Yang ketiga, arti kekudusan gereja menurut ajaran sosial gereja. Dan yang keempat, bagaimana kita mewujudkan kekudusan gereja di dalam masyarakat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa selalu mendukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dengan cara selalu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, share, dan subscribe. Dan terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Apa itu kudus? Kudus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suci atau murni. Sedangkan di dalam kitab suci, kudus berarti memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa baca dalam kitab Imamat bab 20 ayat 26. Kemudian pengudusan berarti proses, cara, dan perbuatan menguduskan, menyucikan, atau memurnikan diri. Sedangkan kekudusan berarti suatu keadaan yang suci atau suatu keadaan yang kudus. Dalam Gereja Katolik, kata kudus atau suci mengandung arti yang dikhususkan bagi Tuhan. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut kudus. Yang pertama, tempat kudus seperti gereja. Yang kedua, orang kudus seperti para uskup, paus, imam, biarawan, biarawati, atau para santo dan santa. Kemudian, waktu atau hari kudus, yaitu hari Minggu. Di mana di hari Minggu, kita semua orang Katolik meninggalkan seluruh aktivitasnya dan mengkhususkan hari Minggu sebagai hari untuk Tuhan. Adik-adik sekalian, ketiga hal ini sering disebut kudus karena kita mengkhususkan ketiga hal ini bagi Tuhan. Sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan bukan hanya menyangkut barang, bukan menyangkut tempat, bukan juga menyangkut waktu, tetapi sebenarnya yang disebut kudus itu adalah seluruh bidang kehidupan keagamaan dan yang bersifat sakral. Apabila orang, waktu, atau tempat disebut kudus, hal ini disebabkan karena ketiga hal itu termasuk dalam lingkup kehidupan Tuhan atau karena ketiga hal ini bersifat sakral. Sesungguhnya adik-adik sekalian, yang kudus itu adalah Allah dan manusia menerima kekudusan dari Allah melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Yang berikut kita lihat arti kekudusan gereja di dalam kitab suci. Di sini saya mengambil dua teks kitab suci. Yang pertama 1 Petrus bab 1 ayat 2. Proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Teks yang kedua adalah Roma bab 1 ayat 7. Gereja dikuduskan karena terpanggil kepada yang kudus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, dari kedua teks ini kita bisa lihat bahwa gereja menerima kekudusan sebagai anugerah yang cuma-cuma dari Allah dalam Kristus melalui imannya. Gereja menerima kekudusannya dari Kristus dan doa-doa dari Yesus Kristus. Ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Di sini pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh dikuduskan karena manusia dipanggil kepada kekudusan. Yang kedua, dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan seperti para imam, biarawan, biarawati, melainkan kesucian itu lebih berhubungan dengan sikap yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, kekudusan itu terungkap dalam aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Kesucian ini adalah kekudusan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Yang berikut adik-adik sekalian, kita lihat arti kekudusan dalam Lumen Gentium artikel 26. Yang pertama kita lihat, Tuhan adalah sumber kekudusan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Adik-adik sekalian, Kristus menguduskan gereja, dan pada gilirannya, melalui dia dan bersama dia, gereja adalah agen pengudusannya. Melalui pelayanan gereja dan kuasa Roh Kudus, Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat teristimewa melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Oleh karena itu, melalui ajarannya, doa dan sembah sujud, serta perbuatan-perbuatan baik, kita, gereja adalah tanda kekudusan yang kelihatan. Yang kedua, anggota gereja dipanggil pada yang kudus. Adik-adik sekalian, masing-masing kita sebagai anggota gereja telah dipanggil oleh Allah kepada kekudusan. Melalui sakramen baptis, kita telah dibebaskan dari dosa asal, dipenuhi dengan rahmat pengudusan, dibenamkan ke dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dipersatukan ke dalam gereja, umat kudus Allah. Dengan rahmat Tuhan, kita berjuang untuk mencapai kekudusan. Adik-adik sekalian, Konsili Vatikan II mendesak agar segenap umat Katolik wajib menuju kesempurnaan Kristen dan menurut situasi masing-masing mengusahakan supaya gereja seraya membawa kerendahan hati dan kematian Kristus dalam tubuhnya dari hari ke hari makin dibersih dan diperbaharui sampai Kristus menempatkannya di hadapan dirinya penuh kemuliaan tanpa cacat dan kerut. Yang ketiga, untuk mencapai kekudusan, kita dapat meniru cara hidup orang yang sudah kudus. Adik-adik sekalian, agar mencapai kekudusan, kita dapat meniru cara hidup orang-orang kudus sepanjang hidup gereja. Mengapa kita harus meniru cara hidup mereka? Karena orang-orang kudus telah menjadi perantara terang Kristus kepada kita, kepada gerejanya. Yang berikut pertobatan adalah jalan kepada kekudusan. Adik-adik sekalian, kita memang adalah manusia berdosa, tetapi pertobatan akan membuat kita selalu berada di jalan kekudusan. Dalam arti tertentu, gereja kita adalah gereja kaum pendosa, bukan kaum yang merasa diri benar atau kaum yang merasa yakin akan keselamatannya sendiri. Salah satu doa terindah dalam misa dipanjatkan sebelum tanda damai, sebelum salam damai. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Adik-adik sekalian, meskipun individu-individu warga gereja rapuh dan malang, jatuh dan berdosa, gereja terus-menerus menjadi tanda dan sarana kekudusan. Adik-adik sekalian, dari beberapa penjelasan di atas tadi, sekarang kita lihat beberapa kesimpulannya. Yang pertama, sampai di sini kita bisa memahami bahwa gereja itu bersifat kudus karena yang pertama, sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Adik-adik sekalian, gereja didirikan oleh Kristus sendiri. Gereja menerima kekudusan dari Kristus dan dari doa-doanya. Yang kedua, gereja memiliki tujuan dan arah yang kudus. Gereja ditujukan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia. Yang ketiga, gereja memiliki jiwa yang kudus. Adik-adik sekalian, jiwa dari gereja adalah Roh Kudus sendiri. Dan yang keempat, gereja bersifat kudus karena gereja memiliki unsur-unsur yang kudus. Yang pertama, ajaran-ajarannya adalah kudus.
Sakramen-sakramennya juga adalah kudus dan anggota-anggotanya adalah kudus karena sudah menerima sakramen-sakramen gereja. Seluruh anggota gereja ditandai oleh Kristus melalui pembaptisannya dan dipersatukan oleh iman, harapan, dan cinta yang kudus. Yang kedua, kekudusan diungkapkan dengan aneka cara. Adik-adik sekalian, kekudusan terungkap dengan aneka cara pada masing-masing orang. Kekudusan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua orang, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kesucian gereja yang berasal dari Kristus, yang mengikut sertakan gereja dalam gerakannya kepada Bapa oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dalam kekudusan yang pokok adalah sikap dasarnya. Adik-adik sekalian, dalam hal kekudusan yang pokok bukan pelaksanaannya, melainkan sikap dasarnya. Kudus diartikan sebagai yang dikuduskan Tuhan. Jadi, pertama-tama, kudus itu menyangkut seluruh bidang sakral dan keagamaan. Yang suci bukan hanya tempat, waktu, barang yang dikuduskan Tuhan atau orang. Tetapi yang kudus itu Tuhan sendiri. Allah sendirilah yang kudus. Semua yang lain, barang maupun orang yang disebut kudus, karena termasuk di dalam lingkup kehidupan Tuhan. Yang terakhir, kekudusan berasal dari Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Adik-adik sekalian, kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi kekudusan itu datang dari Allah sendiri yang mempersatukan gereja dengan Kristus di dalam Roh Kudus. Gereja disebut kudus karena Kristus sebagai kepala menguduskan anggotanya. Kristus adalah kepala gereja dan umat adalah anggotanya. Jadi kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, tetapi secara teologial, menyangkut keberadaan dalam lingkup Allah. Anggota gereja adalah orang kudus yang dipanggil untuk hidup secara kudus di tengah-tengah dunia yang tidak mengindahkan Yang Maha Kudus. Gereja adalah milik Allah dan karenanya kehendak ilahi harus ditaati di dalam gereja dan oleh anggota-anggotanya. Yang terakhir, bagaimana usaha kita untuk mewujudkan kekudusan gereja dalam masyarakat? Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kekudusan gereja di tengah masyarakat. Yang pertama, saling memberi kesaksian. Kita sebagai anak-anak Allah harus saling memberikan kesaksian hidup agar kita semua hidup sebagai anak-anak Allah di tengah kehidupan kita setiap hari, di sekolah, di masyarakat, atau di mana saja kita berada. Yang kedua, kita meneladani hidup orang-orang kudus. Untuk mewujudkan kekudusan gereja di tengah masyarakat, kita harus meneladani cara hidup orang-orang kudus dan memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Ada banyak contoh orang-orang yang sudah hidup kudus. Jadi kita memperkenalkan orang itu kepada diri kita sendiri atau kepada orang-orang lain. Yang terakhir, merenung dan mendalami kitab suci. Adik-adik sekalian, usaha untuk mewujudkan kekudusan gereja dalam masyarakat kita bisa laksanakan dengan senantiasa merenungkan kitab suci dan mendalaminya. Mengapa kita harus merenungkan dan mendalami kitab suci? Karena dalam kitab suci berisi ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Demikianlah adik-adik sekalian penjelasan saya tentang materi sifat gereja yang kudus. Kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk hidup kalian, terutama dalam kehidupan adik-adik sebagai anggota gereja di tengah masyarakat.
Akhirnya saya menyampaikan sekian dan terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian dan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.